Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah Harut dan Marut? Nah, di sini ada ayat yang menerangkan bahwa Harut dan Marut itu termasuk malaikat, dan sebagian mengatakan bahwa Harut dan Marut merupakan manusia. Nah, saya akan mencoba untuk memberikan lafalnya. Wa ma unzila alal malikaini, ya. Wa ma unzila alal malikaini. Alal malikaini itu adalah isim tasniyah. Isim mufradnya adalah malak, ya. Jadi kalau malak itu termasuk satu malaikat menggunakan isim mufrad. Contohnya Zaidun. Nah, Zaidun itu satu orang, satu Zaid. Nah, itu namanya isim mufrad. Kalau isim tasniyahnya menjadi Zaidaini atau Zaidani. Nah, berarti dua Pak Zaid. Nah, di sini ada keterangan bahwa alal malaikaini. Alal malaikaini itu dua malaikat. Nah, kata bahasa dua malaikat ini masih berbentuk ada kalanya mengatakan bahwa malaikatnya itu asli dua malaikat. Nah, dua malaikat. Jadi Harut dan Marut itu termasuk dua malaikat. Saya akan menerangkan tentang bahwa Harut dan Marut itu adalah malaikat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika itba'al yahudi syi'ra alladhi anzala alal malaikani kainina bi ardi babil min ardil Iraq anzala alaihima syikron imtihanan wabtilaan minallahi liibadihi. Seperti itu bunyinya. Jadi malaikat Harut dan Marut itu menurut versi pertama bahwa emang kalau Harut dan Marut itu termasuk malaikat kang diturunkan ning Babil dari negara Irak di situ. Nah, dan versi pertama itu mengatakan bahwa ia benar-benar dua malaikat kang diturunkan ning bumi. Itu versinya. Nah, itu versi pertama bahwa emang Harut dan Marut merupakan betul-betul malaikat yang diutus oleh Allah pada masa setelah Nabi Sulaiman meninggal itu. Nah, tetapi ada versi lain mengatakan bahwa Harut dan Marut itu bukan malaikat, tetapi hamba Allah yang soleh, yang mana dalam hidupnya itu selalu bertasbih, meninggalkan keduniaan, dan ilmunya itu sudah dianggap setara dengan malaikat. Makanya bahasa malak itu termasuk bahasa menurut versi keduanya itu lamunanuka majas. Nah,
majas, yaitu majas bahasa Malak, tetapi sebetulnya itu adalah orang soleh yang bertakwa sekali meninggalkan keduniaan, yang mana Allah telah mengutus dua orang soleh itu. Nah, saya akan membacakan dalilnya ya, bahwa Harut dan Marut itu termasuk manusia seperti kita ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi dahaba ilaihil muhaqqaquna anna Harut wa Marut kana rajulaini. Nah, ini ya. Mutadzahiraini bisolahi wa taqwa. Ini ya dalilnya, bahwa anna Harut wa Marut kana rajulani. Jadi menggunakan isim tasniah juga. Mereka itu dua laki-laki sama seperti kita manusia, bukan malaikat. Cuma bisolahi wa taqwa itu ya, yang mana Harut dan Marut itu termasuk orang soleh yang mana takwa sekali. Jadi soleh dan takwa, makanya tingkatnya itu selain dia itu amat soleh dan dia itu bertakwa kepada Allah, sehingga karena ilmu kesolehan dan ketakwaannya itu dibilang bahwa Harut dan Marut itu dianggap malaikat karena ilmunya itu seperti malaikat, yang mana kalau manusia itu tidak setakwa dan tidak sesoleh dia pada masa itu, karena dia itu begitu meninggalkan keduniaan, begitu bertakwa sekali kepada Allah, sehingga orang itu menyebutnya, wah ini ilmunya seperti malaikat, seperti itu. Makanya dia itu dijuluki karena ketakwaannya, dia itu seperti malaikat, seperti itu. Nah, namanya majas itu, bahasanya bahasa kias yang diambil dari bahasa malaikani tadi. Jadi, nah, ya seperti itu. Jadi kalau dalam ilmu Indonesia kan ada majas hiperbola, majas apa itu terbagi, majas itu banyak. Nah, makanya ini versi yang kedua itu mengatakan bahwa Harut dan Marut merupakan manusia yang sama seperti kita ini. Nah, kenapa Allah itu mengutus Harut dan Marut pada masa itu? Karena emang pada era pada masa itu kebutuhan. Jadi kalau manusia itu membutuhkan misalnya kempong yang limangan seperti itu butuh. Nah, pada masa itu emang di zaman setelah Nabi Sulaiman ya, itu emang yang namanya ilmu sihir itu berkembang begitu pesat. Ilmu perdukunan, ilmu sihir, ilmu magic dan lain sebagainya itu semarak sekali. Jadi ilmu sihir ataupun magic pada saat setelah wafatnya Nabi Sulaiman itu begitu menyebar luas, sehingga di kalangan umat itu dianggapnya itu kan ilmu yang seperti ini, ilmu syariat begitu berkembang sekali, sehingga magicnya itu pada zaman itu magicnya hebat.
dan mengatakan bahwa ini ilmunya Nabi Sulaiman. Ini disandarkannya ilmunya Nabi, ilmunya Harut dan Marut, dan mereka menyandarkan sihir itu disandarkan kepada Nabi Sulaiman seperti itu. Nah, maka dalam hal ini turunlah ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 102 seperti ini ya, bahwa menangkal bahwa yang namanya Harut dan Marut itu sebetulnya tidak memberikan sihir kepada manusia zaman itu ya. Saya membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini wa ma unzila alal malaikani bi Babil Harut wa Marut ya. Itu keterangannya. Wa ma yu'allimani, dan tidak mulang-mulang itu memberikan pelajaran ya, memberikan pengetahuan, mulang bahasa Jawa muruki min ahadin saking wong suwiji, bahwa Harut dan Marut itu tidak memberikan pengetahuan kepada seseorang pada zaman itu, hatta yaqulani innama nahnu fitnah. Jadi dia itu mengatakan bahwa saya ini adalah ujian pada saat itu. Nah, emang pada saat itu kan saya sudah mengatakan bahwa itu termasuk kebutuhannya. Kalau manusia itu kalau lapar itu ya kebutuhannya mangan seperti itu. Nah, pada zaman itu magic itu sangat tersebar luas pada masa itu, makanya kebutuhannya itu diturunkannya, diberikannya seperti itu, kebutuhannya itu diturunkannya Harut dan Marut untuk menangkal ilmu sihir tersebut, yang mana tujuannya itu emang menjawab orang-orang itu supaya dia itu kembali kepada Allah, seperti itu. Jadi tujuannya itu kembalinya bahwa adanya magic yang berkembang luas pada saat itu, dan adanya Harut dan Marut untuk apa? Kembali kepada Allah. Nah, emang pada dasarnya itu Allah itu mengutus itu pada saat kebutuhan seperti itu. Misalnya Nabi Musa, nah memang kaumnya itu seperti itu, banyak magicnya. Nah, diturunkannya Nabi Musa apakah mukjizat seperti itu, membawa tongkat yang menghancurkan segala bentuk magic orang pada zaman itu. Nah, Nabi Isa pada saat itu orang itu sepertinya maraknya itu ilmu semacam kedokteran. Saat itu mahir orang-orang kedokteran itu, makanya emang kebutuhannya itu seperti itu, makanya diutuslah Nabi Isa, yang mana tujuannya itu agar mereka itu kembali kepada Allah. Jadi menjawab tantangan umat pada saat itu. Nah, dari dalil dan ayat tersebut, nah saya uraikan tadi tentang Al-Quran yang mengatakan bahwa Harut dan Marut itu, selepas adanya Harut dan Marut itu malaikat ataupun manusia, kita ambil saja hikmahnya bahwa itu termasuk makhluknya Gusti Allah. Nah, makhluknya Gusti Allah yang diutus oleh Allah untuk menjawab pada masa kaum pada masa itu. Nah, hikmahnya seperti itu. Dan
sudah jelas dikatakan bahwa Harut dan Marut itu tidak uruti ataupun tidak pulang sihir ya, seperti itu. Nah, terlepas daripada keterangan lain yang mengatakan bahwa Harut dan Marut itu dipenjara di awang-awang. Nah, Harut dan Marut malaikat gagal. Harut dan Marut itu memperkosa wanita. Nah, Harut dan Marut itu mabok. Itu adalah versi Kang Sanade itu tidak lengkap. Jadi kalau versi Kang Sanade tidak lengkap, kita ini jangan diambil sebagai suatu pegangan. Nah, karena emang versi itu tidak sahih. Jadi kalau kita ini membuat pegangan yang sahih, jadi yang jelas, rawinya yang jelas, kabarnya yang jelas. Nah, kalau yang mengatakan seperti itu, rawi atau cerita-cerita yang mengatakan seperti itu adalah rawi yang sangat lemah sekali. Yang benar, yang saya katakan tadi bahwa seperti itu, Harut dan Marut adalah makhluknya Gusti Allah, yang mana untuk menangkal dan menjawab agar mereka itu kembali kepada Allah. Nah, sama seperti utusan-utusan yang lainnya, misalnya yang tadi saya katakan Nabi Musa, Nabi Isa itu sama, mereka itu hamba-hamba Allah yang diutus oleh Allah. Selepas dari itu malaikat atau manusia, kita ini harus meyakini bahwa mereka Harut dan Marut itu adalah makhluknya Gusti Allah. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.